orangnya. Nabi kata amin, Jibril amin juga kata amin. Dan firman Allah juga amin. Mananya tiga-tiga dikata amin, apa? Kita wakilnya apa? Tidak ucap salawat Nabi SAW. Jadi kita ini alhamdulillah alim ulama selalu baca qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan. Ini di Allah bagi berkah itu imam-imam yang di pilihan hadis itu di mana ada dia qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Firman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada tulis pasti ya salawat itu sallallahu alaihi wasallam. Ulama dimenafsirkan di situ ada dua perkara isi. Salam dan salawat. Dua perkara ini ada di situ dua. Satu, bila ada salam, bersabda Nabi SAW, seluruh dunia, walaupun orangnya di hutan, walaupun di dalam laut, walaupun dalam gunung, berada, diusap kalian salawat pada aku, malaikat ambil namanya dan walad bapaknya tersebut bawa kepada Raja Rasulullah SAW. Kalau itu salawat pada Raja depan Rasulullah, Rasulullah mendengar dia salawat. Lagi ke hadis dua, kalau disalam pada Rasulullah SAW, Bismillah salatu wassalamu alaika Rasulullah atau salatu wassalamu alaika Rasulullah atau assalamu alaika Rasulullah, Allah subhanahu wa ta'ala juga salam kepadanya. Ajib itu perkaranya. Dan dua itu ada dua sujud Nabi SAW. Satu kali bila Nabi SAW dengar salawat pada Nabi SAW, jadi Allah subhanahu wa ta'ala bagi 10 rahmat, 10 maghfirah, 10 darjah meningkat. Nabi sujud sampai berjam-jam. Sahabat tanya kenapa? Ini kata Allah dikasih muliakan umat aku, dibuat salawat pada aku, tapi Allah bagi 10 rahmat, 10 maghfirah, 10 darjah meningkat. Jadi saya syukur sama Rabb aku. Dan bila itu disalam Nabi SAW, Allah SWT bagi salam kepadanya. Jadi Nabi dengar itu sampai Nabi SAW sujud. Begitu panjang sujud, orang Ansar Muhajir semua dikumpul dengan padangnya. Anggap Nabi SAW sudah wafat dari dunia. Akhir-akhir waktu salat sampai Nabi digerak dengan semua dilihat kiri kanan semua Ansar Muhajir. Kata kenapa kalian semua begitu? Kata kami anggap Nabi SAW sudah tak ada lagi dalam dunia. Kata tidak. Allah SWT bagi kabar pada saya, kalau ada salam pada saya dari umat kalian siapa saja, zaman mana saja, kapan saja, dia salam pada saya, Allah juga salam pada dia. Ini perkaranya gembira sekali. Tuhan aku, Rabb aku dikasih salam pada umat aku. Jadi nikmat itu saya syukur sujud sama Allah SWT. Allah. Jadi kalau ini kita semua ahbab tabligh ya. Itu di Masyaikh Nizamuddin, salah satu orang di selalu kalau di alhamdulillah saya ada 3 kali bersama Masyaikh Nizamuddin di usaha haji itu. Jadi semasanya kalau kita di tawaf Baitullah ada tawaful bid'ah yang tawafnya akhir mau pulang, tawaful wada dan begitu ada Masyaikh ziarah Nabi SAW juga terakhir, ziarah akhir mau balik kampung kan. Jadi ada sebuk-sebukan tidak dapat salam di akhir kepada Rasulullah SAW. Jadi Masyaikh itu menangis sampai datang Nizamuddin. Ada Nabi SAW bagi salam. Oke, kamu tidak perlu lagi nangis. Kamu dari Nizamuddin terus salam pada rajaku cukup dah. Sudah pintu babnya buka dari Nizamuddin. Ada masyaikh, ada kitab-kitab, ada tulis, ada sangat rindu dengan Baitullah. Jadi ada katakan Baitullah ada di yang mau pergi haji, dia carikan orangnya. Baitullah datang sendiri, carikan orangnya. Tapi kalau anda cari bukti Quran hadis tak ada memang. Tapi kalau kitab-kitab yang masyaikh wali-wali yang yakin banyak lingkung atau mencinta Allah dan Rasul, memang dia boleh lihat Rasulullah SAW
boleh lihat Baitullah, datang kepadanya. Ada orang-orang itu masih hidup dalam dunia majlis-majlis dan dunia ini. Apabila kita betul-betul mau, baru ada. Betul-betul pingin mau, baru ada. Begitu hidayat juga. Dengan tentang hidayat kita mau mujahadah. Pagi, petang, malam, siang, tengah malam, tengah hari. Kita betul-betul cari mau hidayat. Betul sekali hidayat. Baru Allah bagi hidayat. Sekarang ada orang kata datang Nizamuddin. Dia kata, saya lihat malah Ilyas. Ustaz, kalau saya lihat malah Ilyas, saya tahu anggapannya bagaimana fikir Rasulullah SAW. Kalau malah Ilyas, dia tak makan, risau, nangis sampai orang hutan kata apa. Ini ada orang kita anggap oleh kena siapa? Masalah. Yang orang perompok, orang yang daku. Daku. Kena rampung. Hah? Orang bisu. Daku, perampok. Daku. Ya. Perampok. Jadi Daku tapi Urdu, tiba- bukan Daku Indonesia. tapi tiba-tibanya dia datangnya lihat bukan perampok, ini orangnya nangis pada Allah untuk umat Muhammad SAW. Nah, jadi tuan-tuan, ini kita punya dudukan tadi bayan subuh, sekarang lagi dengar bayan adab-adab talim, nanti kita akan kena talim juga, akan kena enam sifat juga. Ini artinya kita akan belajar salun umat. Karena kan kuntum khair umat. Itu khair umat terbaik, dia ada quality. Ini kualitinya. Dia lupa tidur, lupa makan, lupa anak, lupa istri, lupa kehajat, dia terus sibuk dalam umat, perbaiki umat, lunturan jatuh umat, sibuk dengan amal itu namanya umat yang terbaik. Kalau kita sekarang, yang saya kata kita ada 40 hari khidmat di Nizamuddin di bulan Ramadan ini, subhanallah, saya hitung lebih kurang 18 jam malah nasa disibuk dengan umat. Pagi bayan liau, nanti jam 9.30 mulai siap-siap salat duha dan buat musyarah sampai jam 10:30-12. Habis ada pelajaran datang mengaji kitab. Habis pergi doa dari jam 12 sampai jam 1, nasihat dan musafah. Habis musafah dibayat lagi, nasihat lagi. Sampai datang tiba-tiba sapra makan. Pergi ini soalan, ini musafah, ini bermacam hajat, duhur sampai asar sedikit istirahat atau keperluan rumah, Allah asar lagi imam, maghrib lagi doa, lagi bayat, lagi nasihat, hai itu sahabat, Allahu Akbar. Bukan satu hari, seperti mesin sudah ada umurnya sekarang lebih kurang 57 tahun umurnya. Jadi saya masa pergi 2003 di Nizamuddin 2003. Janggutnya hitam betul Hazrat Ji. Dan anaknya Yusuf masih pelajar. Kita bersama-sama berdiri cuma belakang. Dia salatul tasbih di belakang bapaknya hari Jumat jam 12. Karena di Nizamuddin tidak boleh datang lewat. Kalau lewat datang tidak dapat safawat. Jadi saya maksud sampaikan sama ustaz-ustaz ini, kita kalau mau jadi pemimpin umat, bukan dengan ilmu tidak boleh sampai pemimpin umat. Dengan maklumat tidak boleh sampai. Dengan mujahadah baru boleh jadi pemimpin umat. Mujahadah apa? Bukan mujahadah seperti orang kampung, tak ada makanan, tak ada pakaian, tak ada kendaraan, tak ada rumah. Itu bukan mujahadah untuk alim ulama. Alim ulama mujahadah itu tinggal segala perkara aish mananya hidupannya, macam orang tidur berapa jam tak tentu, orang sibuk makan berapa jam tak tentu, orang di pergi mini sini sana mana tak tentu, mana lalai. Itu alim ulama di ahli dakwah tidak boleh seperti itu. Dia harus
mujahadah, sacrifice daripada umat disebut di mana dia harus maju depan. Baru orang mubtada, orang belakang iqtidaitul bihadir. Jadi kita juga kalau kita ahli talim dipilihan oleh Allah. Allah. Ini Masyaikh Nizamuddin datang ya. Ada yang di bayan maghrib, ada yang hidayat, ada yang isi, ada yang pagi, ada petang. Tapi kita juga daftar sama majlis talim. Jadi kalau hari kiamat Allah panggil mana ini berjamaah ratusan hidayat ambil pahalanya orang Nizamuddin sama diisi kijanya. Jadi ahli tukang talim juga dapat termasuk namanya juga. Adalah. Ini saya lihat, ini satu masyaikh, dia 83 tahun umur. Sampai orangnya. Tapi dia sama amal. Dan saya ada di Indonesia, saya masih segar. Tapi saya juga daftar namanya sama amal. Syukur alhamdulillah. Jadi kalau saya mau jadi awalin, saya harus tinggal sarapan saya harus tinggal saya istirahat, saya harus sampai 2 rakaat salat syukur ya Allah. Saya siapa ini? Tidak ada hakikat apa-apa, tapi anta pilih nama saya dalam satu amalan kijah Nabi, saya syukur 2 rakaat. Kedua, saya ini di pilihan kitab Muntakhab Hadis Pak Zamil Sadakat. Soal, kenapa tidak ada pilih kata ayo mari kita bawa Quran tafsir, tidak bari Bukhari, tidak bari yang dimana macam-macam ada kitab. Kenapa? Ini kitabnya dia isi hadis-hadis dipilih di mana otot atau di urat-urat diisi kepala manusia itu semua isi dengan sekarang sudah ada isi dengan kekaitan dunia. Dia isi full. Kalau dunia dia mudah paham, kalau akhirat tak masuk. Jadi itu hadis-hadis disimpan mana di orang boleh keluar daripada benda dunia, dia mau boleh cari akhirat itu kelebihan. Fadilah. Karena orang dunia sibuk dunia kenapa? Untuk kelebihan. Ini benda beli, jual lebih 100 kali lipat, bayar untung. Jadi dia terus pergi sana. Begitu hadis-hadis yang kelebihan itu kumpul di sini supaya dia tinggal dunia, dia cari itu akhirat. Allah, insyaallah. Macam ada maulana dikasih satu upamanya ular di rumah. Tapi sudah tuan rumah mau memukul ular itu, tapi tak dapat, ularnya sudah masuk dalam lubang. Lepas itu dikorek tanah, tak keluar. Ini bukan di kisah, praktikal. Ada rumah itu. Jadi tukang ular mari dipotong di bawah. Lepas itu diisi air. Ular masih tak keluar. Tapi dia ambil satu katak. Kodok katak. Iya. Dan di lubang ular itu dikasih masuk. Ularnya pelan-pelan datang. Baru ditangkap sama tukang pawang ular. Begitu. Semua hari ini saya punya otak isi juga dunia. Otaknya tidak mau keluar dari dunia. Jadi bila itu hadis Muntakhab Fadilah Amal itu diisi fadilah bab iman, fadilah bab salat, fadilah bab belajar ilmu kan. Upamanya kalau kamu satu ayat didengarkan atau dihafalkan lebih baik 100 rakaat salat sunnah nafil kan. Jadi orangnya kata bagus, saya 100 rakaat lambat dan mujahadah biar saya satu ayat. Ada satu bab ilmu wudu kah, ilmu mandi kah, ilmu makan kah, ilmu tidur kah, satu bab. Saya belajar lebih baik 1000 rakaat salat. Jadi dikasih kelebihan, jadi dia kata ini baru 40 wudu kan, wajiban. Ada sunnah mustahab berapa menit? Saya lebih baik 1000 rakaat salat. Ayo, ini aja. Ini kasih di keluar. Otaknya sudah isi dunia pakai. Sekarang ini lebihan taruh depan supaya dia. Lagi itu apa? Oghasyir rahmah. Turun rahmat Allah. Perlindungan Allah, rahmat turun sekarang. Tenang Jawa semua. Begitu wahafatul malaika. Malaika siapa? Ustaz? Malaika mukarrabin. Mukarrabin apa? Ustaz, mukarrabin apa?
Yang dekat. Yang dekat sama siapa? Menteri, Allah. raja, Allah. Perdana Menteri Arab, Perdana Menteri Indonesia. Itu mukarrab siapa? Allah. Allah tanya mereka, kalian dari mana? Oh, kami dari kawasan sana. Hambamu sebulan ibni sebulan, dia ada duduk di situ. Apa di mereka harap? Mereka harap maghfirah. Mereka harap surga. Mereka harap selamat dari neraka. Oh, ini semua mereka apa ada pernah lihat? Tak ada. Kalau lihat, oh lebih berjuang. Oke, kamu saksi. Saya dia ampunkan dosa dia. Saya tulis namanya dalam daftar surga. Saya dikasih jauhkan kotor namanya dari neraka. Jadi ini lebihan hadis didengar talim kan? Sekarang dia mau hari-hari isikan ibu dia, istri dia, anaknya, karena ini semua akan duduk talim itu, dia akan dapat ampunkan dosa, dapat namanya daftar surga, potong namanya dari azab neraka kan? Jadi ingin dia dengar itu, dia mah selalu di office mau hidup talim, selalu dia mau hidup di rumahnya talim, di tokonya talim. Ada banyak orang ahbab, alhamdulillah di office juga talim. Ada kadang kita pergi jola kan, kita lihat office-nya ada itu sahabat, ada simpan fadil amal, muntakab hadis. Ada di toko kita pergi dia lihat kan, ada simpan jual barang benda, ada di satu di cash di belakang dia ada susun kitab-kitab itu. Sebab apa? Inilah Ustadz Buya hari ini sampai kelebihan itu, dia yakin saya juga tiba-tiba saat saya boleh buat. Ada yang dalam dokter, dia boleh jadi tafizul Quran. Tanya soalan, Ustaz, anta macam mana jadi dokter? Dia kata saya bawa kereta pagi pergi office, saya satu ayat diulangi. Masa balik satu ayat diulangi sampai saya bisa jadi tafizul Quran. Kalau kita nampak kereta kita banyak benda-benda kan, tapi itu dokter, orang ahbab tablik, dia simpan Quran dalam dia depan kereta itu. Ada kereta itu simpan itu sahabat, ada di muntakab. Kenapa? Ini Ustadz punya kedengaran kelebihan itu dalam talim-talim itu, mereka yakin. Orang umum yakin itu. Jadi sekarang kita pilihan kitab kita muntakab. Di Masyaikh Nizamuddin bagi tahu dari muntakab kita di waktu talim baca itu bab apa? Bab huruf fisabilillah. Karena di situ ada tulis, kalau sehari jalanlah lebih baik 1000 hari di ibadah di rumah kan? Oke, di situ ada tulis kalau 5 menit atau beberapa menit atau berapa saat ditunggu menunggu ada orang di mengunjungi saudara muslimun untuk diingat peringat Allah dan Rasul. 5 menit balas apa? 10 menit apa? 1 saat sebentar. Lebih baik di mana Hajar Aswad di Baitullah Haram, Lailatul Qadar, sempurna malam beribadah. Lebih baiknya pahala berapa? Ini 5 menit, 10 menit atau 15. Tunggu sebentar. Pahalanya isi di itu fadilah. Jadi orangnya itu jalan Allah, dia sedia jola. Orangnya makmum masjid, dia datang jumpai orang bawa mereka masjid. Nah, itu yakinnya disimpan dalam hadis-hadis itu di muntakab dengan bab khurus fisabilillah. Ada orang infak 1 rupiah dia dapat 7.000 sedekah. Kalau diinfak sama ahli jamaah yang terima tamu yang lain lebih kali. Kalau pergi haji berbanding 100.000 kali lipat. Dan begari hisab. Ini semua dengar. Jadi sekarang kita sedikit dikasih ini. 1 hadis kalau kita muntakab, kedua kalau di masjid talim 1 hari muntakab, 1 hari fadhil amal sedekah. Kalau di talim rumah 1 hari muntakab hadis fadhil amal sedekah. Kalau keluar talim mingguan di Mastura 1 minggu fadhil amal sedekah, 1 minggu muntakab. Ini namanya ahli talim yang dimula-mula talim karena bincang tertib talim kepada yang datang. Oke, kemudian talim tertib 3. Satu itu kita dari bab Quran, kita baca 1-2 hadis halqa Quran. Itu Sekarang fadil amal awal buka dulu. itu Fadil muntakab pun ada talim kitab, tapi fadilahnya jalan Allah. Tapi sebelum kita itu halqa Quran, kitab 6 sifat, 3 bahagian ya. Oke,
Oke, Masyaikh Nizamuddin mau orang-orang jalan Allah harus 1 jam suci Al-Quran. Ulang kerat, betulkan kerat supaya kurang-kurang Fatihah dibenar, kurang-kurang 4 surah dibenar, kurang-kurang dia punya kewajiban dia boleh dengan benarkan. Kalau Fatihah tidak benar, salat tidak benar. Salat tidak benar, agama tidak sempurna. Agama tidak sempurna, tidak boleh masuk surga Allah SWT. Betul. Jadi berapa penting betulkan Fatihah itu? Wajib baca. Jadi ibu juga perlu, istri juga perlu, anak juga perlu. Ini semua sampaikan kepada majelis itu supaya dia nanti niat hari-hari jalanlah dia 4 jam talim pagi petang, 1 jam Quran. Balik rumah juga halqa Quran kita benam sifat musyarah dan tashkil. Balik rumah juga dia duduk bersama-sama siapa? Keluarga. Ibu Aisyah radhiyallahu anha dan Ummu Salamah radhiyallahu anha meriwayatkan 2 hadis berbeda. Bila kami ada di tidak waktu sesa salat, mananya waktu tidak boleh baca Quran, tidak boleh pegang sentuh Quran, kan? Haid. Itu kita tidak boleh dikasih bincang perkataannya dekat, karena ada duduk anak, ada dengan istri, ada dengan semua sama, kan? Jadi perkata-kata ini ulama kata di hikmah. Mananya tersebut waktu tidak disalat. Ibu Aisyah mengatakan Rasulullah datang bila kalian datang turun wahyu atau hadis. Rasulullah datang ada di bersentar dengan saya dan qiraah itu ayatnya turun ini. Tapi waktu itu saya tidak ada salat. Sekarang umat masih fikir kalau Rasulullah SAW sangat ahli ilmu, hantar ilmu setiap saat, tapi Nabi diinggarkan sama istrinya, di mana ayatnya baru turun dari langit. Apakah kalau istri Nabi dibutuh dengar ayat Quran itu, apakah ibu kita, istri kita, anak kita tidak perlu? Jauh lebih perlu. Sangat. Jauh lebih perlu. Tapi inilah sekarang Masyaikh bagi tahu, dalam rumah kita harus diisi suci Al-Quran yang dibaca. Kita lelaki baca saja, kita jangan disuruh ibu baca, istri baca. Kita dibacain, nanti mereka sesuai masa mereka baca boleh. Allah. Satu masa Nabi SAW berada dalam rumah Ummu Salamah. Jadi Rasulullah SAW tidur, tiba-tiba bangun, Ummu Salamah, bangun. Panggil istri semua. Kenapa? Kata malam ini, malam yang paling gembira dan malam ini paling bahaya. Apa itu bahaya? Allah ditunjukkan aku di dunia yang pakaian-pakaian di umatku yang kalau musabahat seperti Yahudi Nasrani. Ustaz, pakaian-pakaian apa? Yahudi. Nasrani musabahat. Menyerupai. Nanti hari kiamat itu mereka hadir di depan Allah dengan telanjang. Allah. Jadi Nabi dinasihat keluarganya bila malam tetap saat itu. Apakah sekarang kita tidak perlu sampaikan dengan ahli keluarga itu? Dan Allah SWT bagi tahu, kalau lelaki dibuat ini amal-amal di masjid, mananya dakwah, talim, zikir, ibadah, khidmah, itu namanya amal hidayat. Kalau di rumah Allah SWT firman, yang lelaki dan perempuan isi ayat Quran, baca ayat Quran, mengulangi ayat Quran di rumah, Allah SWT tatahir, dibersihkan mereka, yang lelaki dan perempuan itu, dan ampunkan dosa mereka. Itu Masyaikh panggil itu amal taharat. Kalau di amal di rumah namanya amal taharat. Apa itu amal taharat? Halqa Quran, kitab, enan sifat, tashkil musyarah, itu amal taharat. Dan kalau dakwah, talim, zikir, ibadat, khidmat di masjid itu namanya amal hidayat. Jadi sekarang apakah ustaz-ustaz ini bukan orang umum? Kita perlukah amal hidayat, amal taharat? Perlu. Sangat perlu. Kita perlu tak? Perlu. Oke, kalau kata kita ini ada perlu bukti, ini perlu ini. Bagaimana nanti
hari kiamat Allah SWT dibagi tahu, wahai Adam, pilihlah daripada anak-anak kamu dari 1000 satu saja masuk surga, yang 999 ahli neraka. Sekarang apakah saya ikut kepada 9.999 atau saya ikut kepada Muhammad Rasulullah SAW, dakwah, talim, zikir, ibadah, khidmat, amalan Masjid Nabawi? Mana mau ikut? Satu. Ini kita karena dibincang sama Ian hadapan depan Ian ahli talim. Oke, sekarang bacanya. Bacaan berapa? Sehari satu hadis 3 kali baca. Kenapa baca? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam punya mahar. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam punya maharat, namanya mujizat. Orang mau perlu banyak bincang baru dikasih paham satu perkata. Tapi Nabi cuma 1-2 perkata dikasih paham maksudnya. Itu mujizat Nabi SAW kita. Orang lain panjang cerita, tapi Nabi SAW mananya 1 atau 2 perkata. Nabi dikasih paham. Contohnya, ada orang Yahudi bilang, Muhammad, kamu bilang di surga adalah antara langit dan bumi, dan neraka juga begitu besar, langit dan bumi. Mana? Langit dan bumi. Kalau Tuhan kata ini surga pun langit dan bumi, neraka juga langit dan bumi, ini mana ya benar? Kata kamu tidak paham. Mana? Kata bila malam datang, siang pergi mana? Kalau siang datang, malam pergi mana? Nabi 2 perkata saja. Jelas poinnya. Nabi cuma soal saja. Kalau kamu kata saya tak betul, oke, anta bagi jawab. Kalau siang datang, malam pergi mana? Kalau malam datang, siang pergi mana? Ini duanya kudrat Allah kan? Simpan. Malam juga simpan dalam kudrat Allah. Siang juga simpan dalam sinar dalam kudrat Allah. Begitu, surga juga simpan dalam kudrat Allah, malam juga simpan dalam kudrat Allah. Jadi satu hadis kita baca 3 kali. Karena ada orang dia punya hafalan seperti Imam Syafi'i rahmatullah alaih. 1 kali dengar terus hafal, tidak perlu ulang 2. Ada kan? Tapi ada pelajar dia berkali-kali dengar pun tak hafal. Harus pukuli baru dengar. Harus ditarik telengnya baru diingat. Betul? Masa 1 kakinya atas, berdiri baru dipaham kan? Oleh itu kita kena satu hadis, ada yang hafalan kuat, 1 kali hafal, baca, diterus ingat. Ada yang 2 kali baca baru diingat. Ada yang 3 kali baca. Oke. Ini satu perkataannya sudah di seluruh dunia sudah salon dah bincang. Apa? Hadis besar kita 1 kali baca. Hadis kecil 3 kali baca. Ada pernah dengar? Ini salah. Kenapa salah? Nabi paling mujizat. Tapi Nabi perlu yang perkata kasihkan paham umat pendek, diambil kata pendek. Namanya tulis hurufnya kurang. Nabi paling mujizat yang perlu satu perkara kepahaman umat, diambil perlu bincang besar. Jadi dia letak bincang besar. Jadi hadis besar pun sama 3 kali, hadis kecil pun 3 kali. Karena Nabi lebih abdam dikasih paham. Dia ambil banyak perkata itu, artinya kita lebih perlu. Jelas sudah? Jelas. Okay. Sekarang kenapa kita mau 1 kali dan 3 kali? Kita mau kasih khatam kitab. Oleh itu kita mau sifat-sifat khatam. Itu maksudnya khatam atau maksudnya amal? Amal. Jadi kita kena dengar 3 kali, ulang lagi. Dan Ustadz Bukhari yang di bersama kita, dia kata muallim harus ditalim seperti guru dan murid. Jangan dibaca terus orang tidur. Betul Ustadz? Jangan dibaca macam orang tidur aja tidur, saya khatam Quran. Tak ada. Pak, paham tak Pak? Ingat tak Pak? Apa tadi maksudnya? Itu. Supaya semua buka telinga, buka mata, buka wata, buka hati. Panca indera. Panca indera dibuka. Baru dia paham.
Kalau dia mau ngantuk